Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Berjumpa kembali dengan Pandin di kelas 3D SDN Jati Makmur 5. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Ya, di kesempatan ini masih di tema 3 tentang keajaiban perubahan wujud di sekitar kita. Tetapi Bapak tidak bosan-bosan mengingatkan kepada kalian untuk sholat, mandi pagi, berpakaian rapi, sarapan juga berdoa. Nah, hari ini Anda akan belajar menyimak tentang pemanasan global, menulis kosakata baru, membuat kalimat, dan berlatih mengubah satuan waktu yang di matematika nanti, dan praktik melipat baju. Baik, kita membaca tentang pemanasan global ya. Pemanasan global disebut juga global warming. Pemanasan global terjadi jika suhu bumi meningkat. Akibatnya apa? Es di wilayah kutub akan mencair. Hal ini menyebabkan permukaan air laut akan naik. Jika dibiarkan, maka dalam puluhan tahun mendatang pulau-pulau di dunia akan tenggelam. Pemanasan global terjadi karena apa? Polusi udara yang tinggi, asap kendaraan bermotor, dan asap pabrik menyebabkan pencinaran atau pancaran sinar matahari tidak dapat keluar dari bumi. Akibatnya suhu bumi akan panas ya, dan akan naik ya. Tumbuhan dan hewan pun merasakan dampak pemanasan global tersebut. Akibatnya akan kesulitan beradaptasi. Beberapa jenis hewan dan tumbuhan mungkin akan mengalami kepunahan dan mati. Pada akhirnya manusia akan merasakan kekurangan bahan makanan dan mengalami bencana kelaparan. Nah, kita semua dapat mengurangi laju pemanasan global tersebut. Caranya apa? Dengan mengurangi pencemaran udara. Ya, contohnya berjalan kaki atau menggunakan sepeda ya kalau kita pergi ke tempat yang dekat. Dan jangan lupa selalu mencintai dan memelihara tumbuhan dan tanaman, juga menghemat pemakaian listrik juga air ya. Nah, kamu telah membacakan tentang pemanasan global. Tulislah kosakata baru yang kalian ketahui dari bacaan di atas. Temukan arti kata-kata tersebut dalam kamus. Misalkan nih, nomor 1 ada kata global. Artinya silahkan cari ya di kamus. Nah, setelah kalian menemukan kosakatanya, kalian membuat kalimatnya. Misalkan pemanasan global akan mengakibatkan bencana alam, misalkan seperti itu ya. Baik, kita lanjut ya. Di sini ada pemanasan global jika dibiarkan dalam puluhan tahun akan menimbulkan bencana. Nah, diskusikan dengan keluarga kalian. Jawablah pertanyaan di kolom ketiga ini ya. Silakan baca dengan seksama atau dengan teliti, dan silakan untuk diisi sesuai dengan cerita yang tadi Bapak bacakan ya. Nah, kita langsung ke pembelajaran matematika ya, yaitu menghemat penggunaan listrik merupakan contoh dalam penanganan laju pemanasan global. Nah, perhatikan contoh-contoh soal cerita dalam menentukan lamanya waktu. Ni Eis menyalakan lampu kamar di pagi hari selama 1 jam 30 menit. Pada malam hari selama 4 jam 45 menit. Berapa lama sih Eis menyalakan lampu kamarnya? Nah, kita tulis jajaran satu jajar seperti ini ya. 1 jam 30 menit pagi harinya, dan 4 jam 45 menit di malam harinya. Kita satukan dulu jamnya, 1 jam dan 4 jam ini seperti ini, sama dengan 5 jam. Juga menitnya 30 dan 45 menit sama dengan 75 menit. Artinya 75 menit, kita lihat dulu 1 jam itu adalah 60 menit. Jadi artinya nih 75 menit itu adalah 1 jam lebih 15 menit. Oke, jadi 1 jam 30 menit sama dengan 4 jam 45 menit. Kita sederhanakan lagi, 5 jam tambah 1 jam tambah 15 menit, dan mendapatkan hasil yaitu 6 jam lebih 15 menit. Jadi
Eis menyalakan lampu kamarnya selama 6 jam 15 menit. Paham sampai di situ? Kita lanjut kalau sudah paham ya nak. Contoh yang kedua, Neneng pergi ke rumah paman karena rumah pamannya di luar kota. Jadi waktu yang dibutuhkan Neneng ke rumah paman itu 1 jam 30 menit. Itu pun menggunakan motor ya. Tetapi kalau menggunakan kendaraan umum angkot, waktunya lebih lama nih, 1 jam lebih 55 menit. Nah pertanyaannya, berapa waktu perbedaan antara menggunakan motor dengan kendaraan umum? Misalkan di sini nih kita tulis dulu yang kendaraan umumnya karena ini lebih lama ya, 1 jam 55 menit dikurangi 1 jam 30 menit. Nah kita satukan dulu jamnya ya, kurangkan jam terlebih dahulu. 1 jam dikurangi 1 jam adalah 0 jam. Nah kemudian kurangkan menitnya, 55 menit dikurangi 30 menit dengan 25 menit itu ya. Jadi jawabannya adalah perbedaannya 1 jam 55 menit dikurangi 1 jam 30 menit adalah 20 menit. Jadi perbedaan menggunakan motor dengan kendaraan umum akan menghasilkan 25 menit lebih lama menggunakan kendaraan umum, yaitu selama 25 menit. Itu artinya ya anak-anak paham sampai di situ? Baik, kita akan mencoba berlatih menambahkan dan mengurangi waktu di bawah ini. Misalkan di sini ada contoh 7 jam 20 menit ditambah 2 jam 30 menit. Nah artinya kita harus menyatukan dulu jamnya, 7 jam ditambah 2 jam sama dengan 9 jam. Dan menitnya kita tarik kembali, disejajarkan, 20 menit ditambah 30 menit menghasilkan 50 menit. Nah kita jumlahkan 9 jam ditambah 50 menit sama dengan 9 jam lebih 50 menit. Jadi 7 jam 20 menit ditambah 2 jam 30 menit sama dengan 9 jam 50 menit. Paham sampai di sini? Silahkan kalau memang paham kalian isi tugasnya nomor 2, 3, 4, 6, 7, dan 8 ya. Nomor 5-nya hilang ya. Oke lanjut. Kekuasaan Tuhan sangat luar biasa nih. Tahukah kalau kalian bahwa posisi matahari itu yang sangat ideal dengan bumi? Iya, posisi ini mengakibatkan bumi tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Nah, panas matahari tidak membuat semua air menguap loh. Dan kita masih cukuplah air di muka bumi ini setiap harinya. Setiap hari kita membutuhkan sinar matahari. Salah satu contohnya yaitu mengeringkan baju setelah dicuci. Nah, pernahkah kamu membantu ibu menjemur pakaian? Ya tentu iya dong. Atau membantu melipat setelah kering? Wih, hebat. Aku suka gitu kan. Lipatlah aneka jenis pakaian atau perlengkapan berbahan kain yang tersedia atau yang ada di rumah kalian, dan berlatihlah terus agar lipatanmu lebih rapi lagi. Minta bantuan sama bundanya lah, diajarkan untuk melipat baju atau sejadah, misalkan anduk dan celana panjang ya. Dan tulislah di sini di tabel-tabel ini. Kalau memang sudah dikerjakan, hasilnya share ke Pak Guru ya. Alhamdulillah hari ini kita telah selesai mempelajari materi yang Bapak berikan, dan Bapak tidak bosan-bosan mengingatkan kepada kalian untuk membereskan perlengkapan belajar sendiri. Juga berterima kasih kepada orang tua juga orang-orang yang membantu untuk belajar di rumah. Dan jangan lupa ya selalu berdoa setelah belajar. Bapak ucapkan terima kasih kalian telah menyimak dengan baik pembelajaran dari Bapak. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kalian semua. Dan Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.